Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa dulu ya, kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ini sudah, oh ya, sudah. Gimana kabarnya ya? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita pertemuan keempat akan membahas tentang sistem persamaan linear ya. Sebelumnya kan sudah materinya sudah saya upload di Google Classroom. Semoga udah adik-adik semua sudah mendownload ya materinya dan sudah membacanya gitu ya. Oke, tapi sebelum kita mulai kita bahas soal tugas dulu ya sebagian. Oke, ini kelihatan ya. Tunggu. Oke, kita bahas yang poin 4 dan poin 5 saja ya. Oke, ini saya panggil satu-satu ya. Yang poin 4A dulu ya. 4A ini tentukan matriks berikut echelon baris reduksi atau bukan. Jika bukan, jelaskan di mana letak kesalahannya. Oke, saya panggil dulu satu-satu. Tunggu. Aduh, absen. Aduh, tunggu. Oke, yang pertama 4A. Rifki mana Rifki? Ya Pak, aja Pak. Ya. Yang 4A jawabannya apa? Benar Pak, echelon baris reduksi. Oke, lanjut. Thank you. Lanjut ya, yang 4B. 4B. Yoga mana Yoga? Yoga belum masuk Pak. Yoga katanya tadi itu Pak, sinyalnya di tempatnya ada Iya, gangguan gitu, oke. Pak. Ada gangguan ya. Ya udah deh. Nah, itu dulu aja. Ini Putu Sancita. Saya Pak. Ya, yang 4B. Yang 4B bukan, salah. Letaknya di mana? Di atas entry 2 kali 2, A2 kali 2 itu harusnya 0, dan di entry A3 kali 3 itu harusnya 0 juga, Pak. Di entry baris ketiga, kolom ketiga itu juga harusnya 0. Maaf, di atasnya maksud saya. Di atasnya 0, ya oke. Satu lagi. Di atasnya, di baris 1 kolom kedua itu juga harusnya 0. Ya, oke. Lanjut ya. Egi mana Egi? Hadir, Pak. Yang C jawabannya apa? Yang C bukan. Bukan. Letak kesalahannya di mana? Di baris 1 kolom kedua harusnya itu 1. Harusnya 0. Iya, harusnya 0. Oke, thank you. Ya. Danang. Yang D. Hadir, Pak. Dengar, Pak. Betul ya. Oke. Selanjutnya yang E. Yang E. Kevin. Yang E bukan, Pak. Bukan. Letak salahnya di mana? Di baris pertama kolom kedua itu harusnya 0, sama Ya. di baris
kedua kolom keempat itu harusnya 0. Oke, betul. Thank you. Kevin. Lanjut ya, sekarang yang poin 5. Gita. Adakah Gita? Pak. Ya. Nomor poin A, jawabannya apa? Salah, Pak. Seharusnya Seharusnya jika A-nya Tidak. singular, maka matriks A-nya tidak invertible. ya tidak invertible. Oke. Lanjut ya. Yang B, Ata. Adakah Ata? Oh, Pak. Oke. Ata yang poin 5B jawabannya apa? Salah, Pak. Salah. Seharusnya AB-nya Simulat. ya. Harusnya AB-nya singular ya. Karena A-nya sudah singular. Lanjut. Yang poin C, Hanun Nabila. Ya, Pak. Maaf, Pak, tidak bisa on cam, sinyalnya lagi jelek banget. Oke, nggak apa-apa. Yang poin C seharusnya apa? Genap, salah. Genap. Ya, salah ya. Seharusnya genap. Betul. Lanjut. Marsai Febrianto. Iya, Pak. Oh ya. Gimana jawaban yang D? Jika segitiga atas, maka eselon baris. Salah, Pak. Salah. Seharusnya Seharusnya eselon baris saja. ya, betul. Ya, kemungkinan bisa eselon baris ya. Kalau yang reduksi itu tidak bisa. Ya. Lanjut yang poin E. Siapa ya? Adein Ilma. Hadir, Pak. Ya, yang E jawabannya apa? Benar, Pak. Ya, betul ya. Oke. Terus setelah Adein, Ahmad Zain. Pak. Yang mana nih soal yang F ya? Jika A-nya ortogonal, maka A transpose sama dengan A inverse. Benar, Pak. Betul ya. Oke, ini yang nomor F ini sesuai sama definisi ya. Kalau ortogonal kan A dikali A transpose sama dengan identitas ya. Karena A transpose dikali A sama dengan identitas, maka A transpose-nya itu adalah inverse-nya. Yang poin ke G, Renata Patrusia. Renata Patrusia ada nggak? Atau belum masuk ya? Ya udah deh, kalau belum ada ini aja deh. Ewiana Meldian Tias. Yang nomor Yang G ya. benar. So ya, jika A-nya idempoten, maka AN sama dengan A. Tuh. Lanjut, Sofi Zamzanah. Ya, Pak, hadir. Lanjut ya. Jika A eselon baris, maka A eselon baris reduksi. Salah, Pak. Seharusnya Karena yang benar kebalikannya. Kalau Ya. dia eselon baris reduksi, maka dia eselon baris. Karena nggak ada yang di kolom utama 1 tidak pasti 0. Oke, ya betul. Lanjut ya. Lanjut, sekarang yang ke I. Putri Sekar Ayu. Benar, Pak. Ya, betul ya. Jika A-nya idempoten, maka I dikurang A juga idempoten. Ya, betul. Lanjut. Yang terakhir, ini bisa nggak? Siapa tadi yang Renata Patricia, bikin bisa nggak?
Oh, nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa, nggak kedengeran. Lanjut aja ya, kita skip dulu. Anggi, Distria Manik. Iya, Pak. Yang terakhir yang J apa? Jika Yang atau terakhir, iya, Pak. Yang terakhir benar, Pak. ya, betul ya. Oke. Nah, itu jawabannya ya. Yang poin 4 sama poin 5. Yang poin 1, 2, 3. Nanti ya. Belum ada jawabannya. Nanti tunggu. Oke, udah itu dulu ya. Poin yang apa pembahasannya. Lanjut, sekarang kita ke materi. Nah, gimana sih? Ya, sekarang kita lanjut ke materi ya tentang sistem persamaan linear. Nah, sebelumnya pasti pernah ya mendengar sistem persamaan linear ya, yang biasanya tentukan nilai X atau nilai Y atau nilai Z dari persamaan berikut gitu ya, misalnya gitu. Nah, sistem persamaan linear itu kan suatu persamaan equation gitu ya, yang mana persamaan itu lebih dari satu. Nah, kalau di tingkat sekolah ya SMA dan sederajat itu biasanya kan kalau mencari solusi SPL biasanya kita pakai eliminasi atau pakai substitusi ya. Nah, di perkuliahan kali ini kita akan mencari SPL menggunakan matriks ya, yang mana dari SPL yang kita punya kita ubah ke matriks ya, itu namanya matriks augmented. Dari matriks augmented yang kita punya ini nanti kita menggunakan OBE supaya kita dapat solusinya apa. Ini ada definisi ya. Ya, persamaan linear itu bentuknya seperti ini ya. A1X1 ditambah A2X2 bla 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 ditambah sampai ANXN sama dengan B. Ini kenapa dikatakan linear? Karena pangkat X yang kita punya itu adalah berpangkat 1 semua ya. Ada yang misalnya gini ya, kalau di sini ada pangkat 2 gitu ya, atau ya ini bukan persamaan linear ya, karena persamaan linear itu X-nya ya harus berpangkat 1. Nah, di sini nilai A sama nilai B ini disebut sebagai koefisiennya atau konstanta, yang mana ini adalah bilangan real, nilai A dan B-nya, sementara ini X, X1 sampai X, ini adalah variabel ya. Nah, ini kalau hanya satu persamaan disebut persamaan linear saja. Tapi kalau misalnya persamaannya lebih dari 1, itu kita sebut sebagai sistem persamaan linear. Yang mana persamaan linear ini mempunyai solusi ya. Nah, solusinya itu nilai X ya, X1, X2 sampai Xn, yang mana ya ini adalah bilangan real. Ya. Misalnya dapat X1-nya L1, X2-nya L2 sampai Xn-nya Ln. Ini adalah solusinya. Biasanya bilangan real ya. Nah, sebagai contoh ini ya. Kita punya 6X1 dikurang 3X2 tambah 4X3 sama dengan 13. Nah, solusi yang kita punya ini bisa macam-macam ya. Misalnya X1-nya 3, X2-nya 1, dan X3-nya negatif 7. Nah, jika yang nilai ini disubstitusi ke persamaan, ya nanti didapat nilainya 13. Nah, ini yang X1, X2, dan X3 yang di sini ya, ini adalah solusinya. Nah, dan solusinya ini nggak hanya ini aja. Misalnya kita bisa pakai angka, misalnya berapa nih? Ini X1-nya 1 gitu ya. Terus X2-nya misalnya
berapa ya yang pas ya? X2-nya misalnya X2-nya 5 ya. X3-nya ini 6, 5, X3-nya negatif berapa gitu ya pas ya. Jangan ini deh, tunggu. Yang pas apa X1-nya 6 misalnya. Ini 6 dikurang 15, 9 ya. 9 berarti X3-nya misalnya negatif 1 ya. Negatif 1. Nah, ini kalau nilai ini dimasukin ke substitusi ke persamaan, nanti hasilnya harus 13. Nah, nilai-nilai ini ya, X1, X2, dan X3 ini disebut dengan solusi. Di dalam SPL solusinya ya, yang kalau misalnya nilainya tunggal gini ya, X1-nya 3, X2-nya 1, X3-nya negatif 7, itu biasanya disebut sebagai solusi tunggal. Ada lagi solusi yang sebanyak tak hingga, maksudnya nanti kita akan mendapatkan nilai X1-nya itu enggak hanya 1 poin gitu, bisa beberapa poin, misalnya 1, 2, 3 itu ya. Itu disebut sebagai solusi sebanyak tak hingga. Dan ada juga yang tidak punya solusi. Ini contoh lain ya. Kalau kita punya 2x min 4y tambah z sama dengan 5, solusi yang kita punya nanti beragam ya, macam-macam, tapi di sini yang saya pakai X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 1. Nilai ini disubstitusi ke persamaan, nanti hasilnya sama dengan 5. Sudah sesuai. Ada lagi, kalau kita punya 4X min 2Y sama dengan 1. Misalkan X yang kita punya ini sama dengan T, sehingga nanti dapat Y-nya kita punya sama dengan 2T dikurang setengah. Ya. Misal di sini T-nya yang kita pakai ya nilainya, misalnya kita pakai T-nya 3, nanti dapat kita punya nilai X3 dan nilai Y 11/2. Kalau kita pakai T-nya negatif setengah, X yang kita punya ini adalah negatif setengah, sementara Y yang kita punya adalah negatif 3/2. Nah, di sini nanti kita tergantung memakai nilai T-nya. Kalau misalnya kita pakai T-nya 1, nanti X-nya dapat 1, sementara Y-nya dapat 3/2. Nah, biasanya kalau bentuknya seperti ini ya, di mana di dalam solusi ini punya parameter ya, yang bukan kalau misalnya selain angka ya, kita sebut sebagai parameter. Di dalam solusinya ya. Kalau misalnya di solusinya itu punya parameter, ini biasanya mempunyai solusi sebanyak tak hingga banyak. Solusi sebanyak ya tak hingga ya. Ya. Biasanya seperti itu. Nah, dari tadi ya, dari sebelumnya kita punya persamaan linear. Sekarang kita punya namanya sistem persamaan linear. Yang mana sistem persamaan linear ini adalah kumpulan berhingga persamaan linear. Bentuk umum sistem persamaan linear ini mempunyai M persamaan ya, dan N variabel seperti berikut. M persamaan maksudnya ke sini ya. Persamaan yang kita punya ini misalnya persamaan 1, persamaan kedua, ini ada sebanyak M. Dan variabel ya, variabel yang kita punya ini berarti X-nya ya, X1, X2 sampai Xn. Ini ya. Ini kita punya sebanyak N. Nah, ini disebut sebagai SPL. Yang mana nilai solusinya ya, tunggu dulu. Solusi dari SPL ini ya, berarti nilai X1, X2, sampai Xn ini adalah bilangan real ya, yang memenuhi persamaan SPL tersebut. Nah, misalnya X1 kita punya 1, misalnya gitu ya. X2 kita punya 3, sampai Xn itu kita punya nilainya berapa gitu ya, misalnya 8. Nah, nilai solusi ini ya harus
Kalau ketika kita substitusi ke setiap persamaan itu harus sesuai. Ya, itu dinamakan solusinya. Di dalam SPL itu ada dua ya. Yang pertama SPL non homogen dan SPL homogen. SPL non homogen dan homogen perbedaannya hanya di nilai B-nya saja. Kalau non homogen nilainya selain 0 ya. Misalnya X1 tambah X2 sama dengan 3. X1 dikurang 2X2 sama dengan negatif 1. Nah, SPL yang kita punya ini disebut sebagai SPL non homogen. Karena nilai B-nya ini ya bukan 0. Sementara SPL homogen ini adalah nilai B yang kita punya ini 0 semua. Ya, misalkan X1 dikurang 2X2 ini sama dengan 0. X1 ditambah 4X2 sama dengan 0 ya. SPL yang kita punya ini ya, karena nilai B-nya ini ada 0 semua, maka bisa kita sebut sebagai SPL yang homogen. Itu perbedaannya ya. Nah, di SPL non homogen, solusinya ini ada 3 kemungkinan ya. Ada yang namanya solusi tunggal, ada yang namanya solusi sebanyak tak hingga, dan tidak punya solusi. Ini untuk yang non homogen. Nah, sementara yang homogen itu pasti punya solusi, baik solusi tunggal maupun solusi sebanyak tak hingga ya. Nah, sebagai contoh, ini kita punya yang non homogen ya. 2X tambah Y sama dengan 2. Satu lagi X min 2Y sama dengan 1. Solusi yang kita punya, ini X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Nah, ini dapat solusinya. Kalau masih 2 persamaan dan 2 variabel, pakai itu aja ya. Pakai eliminasi saja sudah cukup gitu ya. Karena tidak memakan waktu yang banyak gitu ya. Nanti dapat ketika kita masukkan ke solusi ini ke persamaan masing-masing persamaan, nanti nilainya sudah sesuai ya. Satu lagi, kalau kita punya 5X tambah Y ini sama dengan 3 dan 2X dikurang Y sama dengan 4, nanti solusi yang kita punya ini seperti ini ya. X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan negatif 2. Nah, dapatnya dari mana? Kita pakai eliminasi saja ya. Selanjutnya, yang 3 variabel juga sama. 3 variabel dan 3 persamaan ya. Nah, persamaannya ada 3, variabelnya ada X, Y, dan Z. Yang mana solusi yang kita punya ya. Ini X1-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan negatif 2, dan Z-nya sama dengan 3. Angkanya gimana? Ini juga bisa pakai eliminasi. Ya. Nah, berdasarkan contoh ini ya, ini diketahui bahwa solusi yang kita punya ini adalah solusi yang tunggal. Artinya tunggal, nilai setiap nilai dari, ini kan ada sistem ya. Ini sistem. Nah, nilai solusi yang kita punya itu 1 ya. Misalnya X-nya hanya 1 dan Y-nya cuma ada 1 macam gitu ya. Ada 1 poin gitu. Nggak ada nilai yang memenuhi selain ini gitu. Nah, ini namanya solusi tunggal. Selanjutnya ini kita punya SPL ya. Dua persamaan ya. 2 persamaan dengan 3 variabel. Variabelnya X dan Y. Nah, di sini kita ingin mencari solusinya. Ya, misalkan kita ingin menghilangkan nilai X-nya ya. Berarti persamaan pertama dikali 2 dan persamaan kedua kita kalikan 1. Nanti dapat seperti ini ya. SPL yang sudah dikalikan. Nah, selanjutnya kita kurangi. Dapat nilainya seperti ini.
min Y, min Z sama dengan negatif 1. Atau nilai Y yang kita punya ini sama dengan 1 dikurang Z ya. Nah, selanjutnya kita ingin mencari nilai X. Nanti disubstitusi saja nilai Y-nya ke salah satu persamaan. Nanti dapat nilai X-nya seperti ini. X sama dengan 2 dikurang 2Z. Nah, solusi untuk SPL ini ya, misalkan Z yang kita punya ini kita misalkan sebagai P ya. Yang mana P yang kita punya ini adalah disebut sebagai parameter. Maka nanti nilai Y-nya menjadi 1 min P dan X-nya menjadi 2 min 2P ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari solusinya, ini solusinya banyak ya. Misalnya kita menggunakan nilai P-nya ini sama dengan 0, maka X-nya kita dapat 2, Y-nya kita dapat 1, dan Z-nya kita dapat 0. Kalau kita pakai P-nya 1, ya nanti X yang kita punya ini 0, Y yang kita punya 0, dan Z yang kita punya 1. Ini seterusnya sampai misalkan kita pakai negatif 2. Ya, P-nya negatif 2, maka X-nya 6, Y-nya ini 3, dan Z-nya ini negatif 2. Nah, dari solusi yang kita punya ini kan banyak ya kemungkinan. Misalnya kita bisa pakai P-nya 3 atau P-nya 100 gitu ya. Atau kita bisa pakai P-nya 1000. Nanti kita akan punya nilai X ya, nilai Y dan nilai Z yang macam-macam ya, yang bisa berbeda. Nah, dari sini maka dari contoh yang kita punya bahwa solusi dari SPL ya adalah sebanyak tak hingga ya, atau tak hingga banyaknya. Nah, ini solusinya ya, karena biasanya yang SPL yang punya solusi sebanyak tak hingga solusinya ini ya, solusi di sininya ya memuat parameter. Solusi di sini biasanya memuat parameter ya. Di sini parameternya hanya 1 ya, nilai P. Nanti kemungkinan nilai parameter itu bisa lebih dari 1, misalnya P, ada lagi Q gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ini contoh juga kita punya SPL ya. Persamaan pertama X tambah Y sama dengan 4. Persamaan kedua 3X tambah 3Y sama dengan 6. Ini kita pakai eliminasi ya. Persamaan pertama dikali ketiga, persamaan kedua kita kalikan 1. Nanti dapat hasilnya seperti ini. Nah, ketika kita kurangi ya, ternyata hasilnya seperti ini. 0 sama dengan 6. Ini tidak sesuai ya. Karena tidak sesuai, maka SPL yang kita ini kita sebut sebagai solusinya tidak punya, tidak ada solusi. Ya, tidak ada solusi. Nah, contoh lain, kita punya 3 persamaan ya, L1, L2, dan L3, yang mana L1-nya itu 2X tambah Y sama dengan 2X tambah Y sama dengan 2, L2-nya X min 2Y sama dengan 1, dan L3-nya 2X min 2Y sama dengan 1. Ini kita cari solusinya. Misalkan L1 sama L2 ya, kita substitusi, kita eliminasi, nanti dapat solusinya seperti ini. X1-nya sama dengan 1, dan Y-nya sama, X-nya sama dengan 1, dan Y-nya sama dengan 0. Nilai X dan Y yang kita punya, kita substitusi, ya, kita substitusi ke persamaan ketiga. Nanti didapat 2 dikali 1 dikurangi 2 dikali 0. Nanti hasilnya sama dengan 2. Yang mana kalau di sini diminta 1, ternyata hasilnya 2. Tidak sama dengan 1 gitu ya. Maka solusi yang kita punya ini tidak ada. Tidak ada solusi. Nah, kalau dari contoh yang kedua ini punya solusi, maka nilai X dan nilai Y ketika kita masukin ke setiap persamaan itu harus sesuai ya.
Karena di sini tidak sesuai, maka contoh ini tidak ada solusi. Maka bisa kita simpulkan ya dari dua contoh yang kita punya, SPL-nya ini solusinya tidak ada atau tidak punya solusi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tunggu dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Misal ya, kita punya dua SPL ya, atau dua persamaan garis. Yang pertama, garis pertama A1X tambah B1Y sama dengan C1. A2X tambah B2Y tambah C sama dengan C ya, C2 ini untuk garis kedua. Nah, kalau kita buat ini ya dari sistem SPL yang kita punya, kita bentuk ke geometrinya ya, atau kita ubah ke dalam bentuk gambar. Nah, kemungkinan ini ada dua ya. Jika SPL tidak punya solusi, biasanya garis L1 dan L2 yang kita punya ini sejajar, tidak beririsan. Ini kalau kita mencari solusi berdasarkan geometrinya ya, atau bisa bentuk gambarnya. Yang poin kedua, ini solusi tunggal jika L1 dan L2 beririsan tepat di satu titik, atau maksudnya berpotongan. Misalnya gini ya, gitu. Nah, ada satu titik, potongan satu titik. Kalau sejajar begini, ini sejajar, ini berpotongan satu titik. Nah, yang poin ketiga, SPL mempunyai solusi tak hingga banyaknya atau tak hingga banyak solusinya jika L1 dan L2 berhimpit sepanjang garis. Misalnya gini ya, ini garis L1, selanjutnya ini garis L2, biasanya berhimpit gitu ya. Mau berhimpitnya penuh atau sebagian, itu bisa kita sebut sebagai solusi sebanyak tak hingga. Nah, sebagai contoh ini gambarnya ya. Ini yang tidak punya solusi, ini yang punya solusi tunggal ya. Ini ada titik potongnya ya. Yang tidak punya solusi, gambarnya sejajar garisnya, dan yang solusinya sebanyak tak hingga ini berhimpit gitu ya. Garis pertama sama garis keduanya sama. Nah, itu jika dua persamaan dan dua variabel bentuk geometrinya. Nah, sekarang kalau kita punya tiga persamaan ya, dengan tiga variabel, ya ini bentuknya seperti ini ya persamaannya. A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1 sampai A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, karena ini ada non-homogen ya, SPL non-homogen ya. Non-homogen ya, karena nilai D yang kita punya ini kemungkinan tidak nol gitu ya. Maka solusinya ini tetap ada tiga ya. Tidak punya solusi, solusi tunggal, dan solusinya sebanyak tak hingga. Bentuk geometri yang kita punya ya, nanti ini kita lihat sebagai bentuk geometrinya. Ini seperti ini ya. Misal ini yang tidak punya solusi ya, yang mana karena ini tiga variabel, itu biasanya bentuknya bangun datar ya, bangun datar ya.
Nah, bisa bentuk nanti tergantung persamaannya, itu bisa bentuk segitiga atau bisa bentuk segi empat atau yang lain. Tetapi untuk yang tidak punya solusi, biasanya bentuknya seperti ini ya, tidak ada pepotongannya ya di satu titik. Ini kan kalau bisa kita lihat ini kayak sejajar gitu ya, bidang datarnya. Dan tidak punya solusi jika mempunyai titik potongnya 2. Misalnya ini ya titik potong yang pertama, pepotongan antar bidang ini yang pertama, terus yang di sini ada yang kedua. Ini tidak ada solusi karena nanti nilai X, Y, dan Z-nya ini yang kita punya nanti ada 2 macam misalnya. Dan ketika kita masukin ke solusinya ini tidak sesuai. Selanjutnya tidak punya solusi yang ini juga, ini ada berapa potong nih? 1, 2, 3 ya, ada 3 potong. 3 potong, ini juga nanti nilai X dan nilai X, Y, dan Z-nya yang didapatkan nanti ketika kita masukkan ke persamaan tidak sesuai juga. Dan yang satu lagi ini ya, yang 2 ini maksudnya satu berhimpit, satu sejajar gitu ya. Yang bawah berhimpit, yang satunya sejajar, ini tidak ada solusi juga. Ya, karena nanti nilai X, Y, dan Z-nya itu tidak sesuai. Selanjutnya, ini yang punya satu solusi tunggal. Ini ada titik di mana semua bidangnya ketemu. Misalnya di sini ya, titik di sini, ini titik yang mana semua bidang pertama, bidang kedua, sama bidang ketiga ini ketemu. Ya, ini ada solusi tunggal. Nah, selanjutnya, solusi sebanyak tahingga ini ya ada pepotongan ya di semua bidang gitu ya. Ini titik potongnya, titik ketemu bidangnya semua. Bidang pertama, bidang kedua sama bidang ketiga ini kalau ini ketemu gitu ya di satu garis gitu. Nah, ini ya, nilai solusinya sepanjang garis ini. Nilai X, Y, dan Z-nya solusinya sepanjang garis ini. Selanjutnya ini jika tiga-tiganya bidangnya berhimpit. Ya ini semua bidang berhimpit, solusinya ya sepanjang bidang ini. Ini solusinya. Kalau berhimpit. Enggak hanya di garis tepi tapi bisa di dalam. Jika ini berhimpit. Selanjutnya yang terakhir ini ada yang berhimpit, ada yang tidak ya. Misalnya kan di sini ada 2 bidang yang berhimpit, yang di bawahnya 1 bidang. Ini juga punya solusi. Solusinya sebanyak titik potong mereka ketemunya di mana ya. Nah, solusinya di sini. Ya. Dan solusinya sepanjang ini. Solusinya sepanjang garis yang mereka ketemu ini, tiga-tiganya. Nah, ini jika digambarkan dalam bentuk geometri ya. Di sistem persamaan ini ada yang namanya tidak konsisten dan konsisten. Tidak konsisten ini tidak punya solusi ya. Nah, sementara konsisten ini punya solusi. Baik solusi tunggal maupun solusi sebanyak tahingga ya. Nah, diingat-ingat nih, kalau tidak konsisten maka tidak punya solusi. Nah, jika konsisten, maka solusinya ada 2. Bisa itu tunggal, bisa itu sebanyak tahingga. Nah, sekarang SPL yang kita punya ini, ya, yang non-homogen ya. Kita di sini masih bahas non-homogen. Nah, ini SPL yang kita punya ya. Persamaannya ini sebanyak M. Dan variabel yang kita punya, variabel X-nya ini sebanyak N. Ya, yang mana nanti SPL yang kita punya ini bisa kita ubah ke bentuk matriks ya. Matriks AX sama dengan B. Ya, ini matriks AX sama dengan B. Ya, yang mana ini A-nya. A-nya ukurannya M kali N ya. M kali N. X-nya yang kita punya ini ukurannya N dikalikan 1 dan B
vektor B yang kita punya ini ukurannya M dikalikan 1. Ya, nanti kan ini sesuai ya, M kali N dikali 1, nanti hasilnya sama dengan M dikali 1. Nah, bentuk ini ya, dari SPL ke ubah ke bentuk matriks. Nah, ini disebut sebagai matriks augmented. Ya, ini disebut sebagai matriks augmented. Nah, atau bentuk yang tadi ya, bentuk yang ini, bentuk yang seperti AX sama dengan B ini bisa kita ubah ke bentuk seperti ini ya. Yang mana bisa kita hilangkan variabel X-nya ya. Ini kayak gabungan itu ya. Ini matriks A digabung dengan vektor B. Nah, gitu. Ini disebut sebagai matriks augmented. Kita bisa menghilangkan variabel X-nya. Nah, sebagai contoh, ini kita punya ya 3 persamaan ya dengan 3 variabel. Yang pertama X1 tambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9. Yang kedua 2X1 tambah 4X2 dikurangi 3X3 sama dengan 1. Yang ketiga 3X1 ditambah 6X2 dikurangi 5X3 sama dengan 0. SPL yang kita punya ini bentuk augmentednya seperti ini ya. 1129, 24 negatif 31, 36 negatif 5, 0. Yang mana ya? 3 kolom pertama ini punya A, dan yang kolom terakhir ini punya B. Ya. Biasanya susunannya seperti itu. 3 kolom pertama itu beberapa kolom pertama itu punya A, dan kolom terakhirnya itu punya B. Ya, B-nya ini ya. Ini B-nya. Ah, untuk di sini untuk mencari solusi ya, jika kita punya SPL bentuknya seperti ini ya, AX sama dengan B, A-nya di sini misalkan ukurannya persegi ya, ini ukurannya M kali N persegi, dan vektor X dan B ukurannya N dikali 1, maka solusi SPL yang kita punya itu seperti ini ya, X sama dengan A inverse dikalikan B. X akan mempunyai solusi jika A-nya invertible. Kalau A-nya tidak invertible, maka X-nya tidak punya solusi. Ya, ini untuk A-nya ukurannya persegi ya. Diperhatikan formula ini bisa untuk ukurannya persegi. Tapi kalau ukurannya non persegi ya, ini formula ini tidak bisa ya. Dan juga itu nilai matriks A-nya harus invertible. Jika A-nya tidak invertible juga tidak bisa digunakan solusinya. Nah, sebagai contoh, nah ini ya kita punya 3 persamaan dan 3 variabel ya. Yang pertama X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Dan yang terakhir 3Y dikurang 11Z sama dengan negatif 27. SPL ini kita ubah ke bentuk AX sama dengan B ya. Ini nilai ini A-nya ya. Ini X dan ini B-nya ya. AX sama dengan B. Nah, pakai formula yang tadi ya. Kalau kita ingin mencari nilai X, nilai A-nya ini harus persegi ya. Ini sudah persegi dan A-nya invertible. Nanti ketika kita ingin mencari A invertible inverse dari A ya. Inverse A-nya seperti ini, dapat nilainya. Nah, ini bisa pakai metode sebelumnya ya untuk mencari inverse. Mau pakai reduksi baris menjadi identitas atau mau pakai adjoint ya. Itu akan sama saja nilainya. Nilai A-nya dapat, A inverse-nya, selanjutnya kita masukkan ke formulanya. Tadi formulanya kan X sama dengan
A inverse dikalikan B ya. Nanti ini X, ini A inverse-nya, ini dapat B-nya. Nanti diperoleh hasilnya seperti ini. Nilai X-nya 1, nilai Y-nya 2, dan nilai Z-nya 3 ya. Ini adalah solusinya. Nah, biasanya jika kita menggunakan solusi ini, solusinya kita peroleh ya, biasanya tunggal. Ini biasanya tunggal ya. Kalau kita pakai formula ini, nanti solusi yang kita punya biasanya tunggal. Nah, sebagai contoh yang ini ya, X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Ini solusinya. Tidak ada nilai selain ini yang memenuhi. Nah, ini jika pakai formula ini ya, pakai rumus ini. Solusinya ini ya. Nah, sekarang jika SPL yang kita punya nilai A-nya ini tidak persegi ya. Misalkan tetap diberikan SPL AX sama dengan B, yang mana A-nya ini A-nya ini tidak persegi, ukurannya M kali N. X-nya ukuran N dikali 1, dan B-nya ukurannya M dikali 1. Nah, solusi untuk SPL yang kita punya ini ini kita pakai OBE ya. Yang ini kita pakai OBE. Langkah pertama buat matriks augmented dari SPL tersebut ya, dari SPL AX sama dengan B, ini kita bentuk augmentednya. Nanti kan dapat matriks A gitu ya, B gitu ya. Nah, ini matriks augmentednya. Nah, dari selanjutnya dari matriks augmentednya kita ubah ke bentuk eselon baris atau eselon baris reduksi dengan menggunakan OBE ya. Nah, selanjutnya nanti untuk solusinya nanti kita lihat persamaan akhirnya seperti apa. Misalkan ini ya contoh ya, kita punya berapa nih, 4 persamaan ya. Dan variabelnya ini sebanyak 4. X1, X2, dan X4. Dan juga ini ya nilai B-nya. Nilai B-nya ini kan tidak nol semua ya. Ini berarti yang kita punya adalah non-homogen. Nah, selanjutnya kita ubah ke bentuk augmented. Augmentednya seperti ini ya. Berarti 4 kolom pertama ini punya A. Selanjutnya kolom terakhir ini punya B, gitu ya. Susunannya seperti ini, ya. Jangan ketukar atau jangan B-nya diselipin di tengah-tengah A, ya gitu. Itu tidak, itu ya kurang tepat. Solusi bentuk augmentednya seperti ini. B itu selalu di akhirnya, di kolom terakhir. Di kolom awal ini punya matriks A-nya. Selanjutnya, karena tujuan kita mau bentuk eselon baris reduksi, pakai OBE, ya. Nah, maka kita OBE-kan ya. Yang pertama, baris kedua dikurangi 2 baris pertama, yang kedua, baris ketiga dikurangi 3 baris pertama, dan ketiga baris pertama ditambah baris kedua. Ya, nanti dapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya, nah di sini ya, baris kedua saya tukar dengan baris keempat. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya, baris ketiga dikurangi baris kedua, dan baris keempat ditambah 3 baris kedua. Nanti dapat bentuknya masih seperti ini ya. Kalau kita perhatikan ini masih belum matriks eselon baris ya. Lanjut. Baris ketiga saya kalikan negatif 1. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Dan baris keempat dikurangi 7 baris ketiga. Hasilnya seperti ini ya. Dan yang terakhir, baris keempat kita kalikan 1/60-nya.
Hasilnya seperti ini. Nah, jika diperhatikan ya, bentuk seperti ini ya, matrik ini adalah sudah matrik eselon baris. Nah, kenapa eselon baris? Nah, setiap baris ini punya utama satu. Ya, ini baris pertama, utama satu baris pertama, utama satu baris kedua, utama satu baris ketiga, dan utama satu baris keempat. Selanjutnya di bawah utama satu ini harus 0. Ini sudah 0 semua ya. Maka ini adalah bentuk eselon baris. Nah, untuk mencari solusi OBE-nya bisa sampai sini ya, bisa sampai eselon baris. Nanti dari eselon baris yang kita punya ini kita bentuk ke sebuah sistem persamaan lagi. Kita SPL lagi ya. Yang mana ini ya baris kolom pertama ini X, kolom kedua ini X2, kolom ketiga X3, kolom keempat X4, dan yang kolom terakhir B. Itu ya. Nanti kalau ketika kita ingin membuat sistem persamaan ya, maka untuk yang baris pertama ya didapat X1 tambah X2 dikurang 3X3 tambah 3X4 sama dengan 3. Nanti X2 yang kedua X2 tambah 4X4 sama dengan 3. Yang ketiga X3 dikurangi 8X4 sama dengan negatif 8. Yang keempat negatif X4-nya sama dengan negatif X4-nya sama dengan 1. Maka nanti tinggal disubstitusi saja ya. Misalnya kan dari sini X4 ke sini dulu. Dan nanti dapat X3. Dari sini dapat X3 ke atasnya lagi ya. Dapat nilai X2. Nanti dari X2 ke atasnya lagi nanti dapat solusinya untuk X1. Nah, yang mana? Ya, ini disebut sebagai substitusi terbalik atau substitusi mundur ya. Karena mencari solusinya dari bawah. Dari X4, X3, X2 nanti dapat X1. Nanti kalau kita substitusi, nanti dapat solusinya seperti ini. X4-nya 1, X3-nya 0, X2-nya negatif 1, dan X4-nya 1. Ini adalah solusinya. Ini disebut sebagai substitusi mundur atau substitusi terbalik atau balik ya. Nah, ini jika OBE-nya sampai eselon baris. Tapi tidak apa-apa kalau kita ingin menggunakan OBE sampai matrik eselon baris reduksi. Ya, ini pakai matrik eselon baris reduksi. Ya, ini kita eselonkan baris terlebih dahulu. Ya. Nanti ini berarti yang pertama ya. Baris pertama kita kurangi dengan 2 baris kedua. Nanti dapat baris pertamanya seperti ini ya. Selanjutnya, baris pertama kita jumlahkan dengan 2 baris ketiga. Nanti baris pertamanya seperti ini. Selanjutnya, baris ketiga kita kurangi dengan 4 baris pertama. Baris kedua kita kurangi dengan 4 baris kedua. Baris ketiga, baris pertama kita kurangi, ini bukan 4 ya. Ini ditambah 8. Ya, ini ditambah 8 ya. Baris yang terakhir, baris pertama kita tambahkan dengan 17 baris keempat. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya ini sudah itu ya. Sudah bentuk matriks eselon baris reduksi. Karena setiap baris punya utama 1 ya, ini utama satunya. Dan di atas sama di bawah utama 1 sudah 0. Ini dan 0, dan 0, dan 0, dan 0, dan 0. Sudah 0, sudah 0. Nah, maka bentuk ini adalah bentuk matriks eselon baris reduksi. Nah, dari matriks eselon baris reduksi yang kita punya ini sudah dapat solusinya. Solusinya mana? Ini adalah solusinya. Ya. Ini solusinya.
Nanti X1, X2, X3, dan X4. Ya, ini solusinya. Nanti dapat solusinya X1-nya 1, X2-nya negatif 1, X3-nya 0, dan X4-nya 1. Ini sama saja ya seperti tadi kalau kita menggunakan echelon baris. OBE-nya sampai echelon baris. Oke, sampai sini dulu ada mau ditanyakan untuk yang ini sebelum kita lanjut. Ini masih sama aja ya. Ini masih angkanya masih seperti kita mencari matrik echelon baris reduksi atau matrik echelon baris. Nah, langkahnya untuk mencari solusinya. Adakah yang mau ditanyakan? Yang masih bingung? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Gus Wana. Berarti untuk cara yang ini kita tidak perlu mencari inverse matriksnya terlebih dahulu ya, Pak ya? Ya, betul. Di sini cara ini kan tadi kan kalau kita pakai X sama dengan A inverse dikalikan B, di sini A-nya di sini kan harus N kali N ya. Nah, tapi kalau kita mau pakai OBE, nah, A yang kita punya ini ukurannya bebas, mau persegi N kali N atau tidak persegi M kali N. Nah, masing-masing punya kelebihan masing-masing ya. Kalau misalnya ukuran matriksnya lebih kecil, angka baiknya pakai yang ini saja ya. Nah, tapi kalau ukurannya tidak persegi dan besar gitu ya, lebih dari berapa ya? Lebih dari 3 gitu ya. Ini pakai yang OBE saja karena tidak kita akan lama kalau misalnya kita pakai formula ini, misalnya matriks 5 kali 5, nanti kan mencari matriksnya itu, mencari A inverse-nya kan akan memakan waktu banyak ya. Makanya angka baiknya pakai yang OBE saja gitu. Gimana? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau berarti kalau matriks persegi itu cari solusinya nggak bisa pakai yang OBE ya, Pak? Bisa. Mau pakai OBE bisa. Terus kan, ini kan berarti yang kalau dibuat jadi echelon reduksi itu kan di atas sama di bawahnya kan 0 semua, Pak. Itu solusinya di mana? Ya, nanti ada. Tapi nanti biasanya kalau A-nya ini kan contoh yang kita punya A-nya ini ya. Contoh yang kita punya ini A-nya persegi. Ya, ukurannya sama. Nanti kalau contohnya A-nya tidak persegi, M dikali N, nanti solusinya punya 2 kemungkinan. Ya, bisa bisa tunggal, bisa tak hingga banyak ya, dan bisa tidak punya. Nanti tergantung contoh dari soalnya ya. Ini contoh yang saya punya ini masih ukurannya persegi. Nanti kalau ukurannya non persegi nanti ada lagi gitu. Nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Adakah yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Udah 1 jam ya, nggak kerasa. Kalau tidak ada, bisa kita lanjut lagi ya. Ini ada namanya bentuk echelon,
variabel pivot dan variabel bebas. Nah, bentuk echelon sudah tahu semua. Nah, di dalam bentuk echelon baris ya, ini kita punya namanya ada variabel pivot dan variabel bebas. Ya, variabel pivot ini variabel yang memuat utama satu. Letak utama satunya di mana? Yang ada utama satunya. Nah, sementara variabel bebas ini yang tidak memuat utama satu. Nah, misalkan contoh ya, kalau kita punya ini ya satu, ini matriks echelon ya minimal 3, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, misalkan kita punya contoh ini contoh bentuk echelon baris ya. Nah, di sini pivot ini ada utama satunya. Utama satu misalnya kan di sini X1, X2 dan X3. Nah, variabel pivot adalah letak utama satu. Misalkan di baris pertama utama satunya di X1 dan di baris kedua utama satunya di X3. Maka nanti pivotnya ini adalah X1 dan X3. Nah, sementara bebasnya adalah X2. Nah, X2 ya, kok X3 sih? Nah, ini adalah variabel pivot sama variabel bebas. Nah, biasanya jika SPL ya, solusinya ini bentuknya seperti ini ya, echelon baris. Nah, jika bentuk echelon barisnya ini memuat variabel bebas, ya, biasanya solusinya ini sebanyak tak hingga. Nah, ya, jika ada bentuk echelon baris, baik yang tereduksi maupun tidak, jika ada jika terdapat variabel bebas, biasanya itu solusinya tak hingga. Sebagai contoh, ini ya. Ini kita ini bukan 2 ya, ini 1 ya seharusnya. Ini bukan 3, ini 1. Ya. Nah, ini kita punya contoh seperti ini ya. Nah, ini betul. Nah, ini bentuknya sudah matriks echelon baris ya. Ini echelon baris. Echelon baris ya. Nah, yang mana dari sini ya bisa kita lihat kalau kita ingin buat matriks berarti kan ini 1, 6, negatif 1, 4, negatif 2, 7. Selanjutnya ini 0, ini 0, ini 1, 2, 2, 5. Dan yang terakhir ini 0, 0, 0, 1, negatif 9, 6. Nah, jika diperhatikan ya, nanti bentuk matriks augmentednya seperti ini. Ini matriks augmented. Nah, di sini kita lihat letak utama satunya di mana. Ya, yang pertama di baris pertama, letak utama satunya di sini. Biasanya di sini untuk X1, X2, X3, X4, X5, dan ini nilai B-nya. Nah, di sini lihat letak utama satunya. Yang baris pertama utama satunya ini di X1 ya. Yang baris kedua utama satunya di X3 dan baris keempat utama satunya di X4. Nah, maka X1, X3 dan X4 ini adalah variabel pivot. Selain itu, maka X2 dan X4, X2 dan X5 ini ada variabel bebas. Ini adalah untuk yang variabel pivot dan variabel bebasnya. Nah, ini pivot sama bebas itu bisa ditentukan kalau bentuknya sudah echelon baris. Ya, kalau masih bentuknya matriks awal,
dan itu belum echelon baris, maka kita harus lakukan OBE terlebih dahulu supaya kita punya variabel pivot dan variabel bebasnya. Nah, selanjutnya ini ada teorema ya. Jika eksperimen kita punya konsisten ya. Konsisten itu berarti punya solusi. Baik itu solusi tunggal maupun solusi sebanyak T hingga. Maka bentuk echelon yang mana terdiri dari R persamaan dan N variabel yang tidak diketahui ya nilainya gitu ya. Misalnya nilai X1-nya sampai X2 sampai Xn-nya kini kita tidak tahu, maka kemungkinan yang pertama jika banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel yang tidak diketahui atau banyaknya R sama dengan N, ini kalau sudah bentuk echelon baris ya, echelon baris. Nah, jika matriknya sudah echelon baris, yang pertama jika banyaknya persamaan ini sama dengan banyaknya variabel tidak diketahui, maka ini solusinya tunggal. Nah, selanjutnya, jika variabel tidak diketahui lebih banyak daripada persamaannya, maka ini apa tadi? Jika variabel tidak diketahui lebih banyak dari persamaan, maka secara sembarang dapat menetapkan nilai untuk NR adalah variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya sebanyak ini. N dikurang banyaknya variabel dikurangi banyaknya persamaan. Nah, yang mana nanti untuk menyelesaikan variabel tersebut solusinya ini sebanyak T hingga ya. Ini kalau bentuknya sudah bentuk matriks echelon baris, baik yang tereduksi maupun tidak ya. Jika matriksnya belum itu, maka teorema ini belum bisa digunakan ya. Misalkan ini ya, kita cairkan dulu. Kita cari lahan mana kosong ya. Nah, ini tadi ya. Kita kasih contoh dulu ya. Hapus, misalkan ini ya. Ini 1, 2, 3, 1, 1. 4, 2, 1. Nah, misalnya kita punya contoh ini ya. Ini matriks augmented yang sudah echelon baris ya. Ini X1, ini X2, dan ini X3. Nah, poin pertama ya. Banyaknya variabelnya sama dengan persamaan atau equation ya. Di sini kita lihat ya variabelnya kan ada 3 ya, X1, X2, dan X3. Persamaan yang kita punya juga ada 3. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, maka solusinya ini pasti tunggal. Yang kedua, bentuknya masih sama ya, tapi bentuknya seperti ini. Kalau kita hapus, ya, ini kita hapus. Misalnya ketika kita 0 semua, ya, nanti kan variabelnya, ini variabel tetap 3, ya, X1, X2, dan X3, nanti persamaannya, ini persamaannya ada 2, ya. Yang 0 semua ini tidak kita hitung, ya. Yang ini tidak dihitung, hanya yang memuat yang kita hitung yang tidak 0 semua. Jika dari sini ya variabel lebih banyak dari persamaan, maka ini nanti solusinya sebanyak T hingga banyaknya. Yang mana variabel bebasnya ya
Nanti sini bebasnya ini sebanyak variabel bebas sebanyak 3 dikurang 2. Nanti variabel bebasnya ada 1. Berarti pivotnya ada 2. Pivot ada 2. Ya. Nanti pivot sama variabel bebas kalau dijumlahkan itu harus sama dengan variabel. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya. Misal kita punya contoh. Nah, ini ya. Ini yang tadi, ini 1 seharusnya. Tunggu, ini kok beda ya. Tunggu. Ini kok beda ya, tunggu. Oh iya. Ini lewat aja, ini lewat. Ini ya. Misalkan ini kita punya 5 persamaan dan 5 variabel. Ya, ini 5 persamaan dan 5 variabel. Matrik augmented yang kita punya seperti ini. Ini matrik augmentednya. Yang mana 5 kolom awal ini punya A, dan yang kolom terakhir ini punya B. Ya, ini ada matrik augmented. Selanjutnya kita OBE-kan sampai bentuknya minimal echelon baris. Ya. Yang pertama, baris kedua dikurangi baris kedua, baris kedua dikurangi baris pertama. Yang kedua, baris ketiga ditambah 2 baris kedua. Yang keempat, yang ketiga, baris ketiga dikurangi 2 baris pertama. Dan yang terakhir, baris kelima kita kurangi dengan baris pertama. Nanti bentuk matriknya seperti ini. Selanjutnya, baris ketiga ditambah baris kedua, baris keempat dikurangi baris kedua, dan baris kelima kita kurangi baris ketiga ditambah dengan tunggu ini 2 ya seharusnya. Baris ketiga ditambah dengan 2 baris kedua. Ya, 2. Baris kelimanya kita tambah dengan 2 baris kedua. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya baris kedua kita kalikan negatif 1. Ya. Sampai sini ini sudah echelon baris ya. Echelon baris. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, dari sini kita lihat variabelnya ada 5 ya. Ada 5, X1, X2, X3, X4, dan X5. Sementara persamaannya, equation-nya, ini ada 1, 2, dan 3. Samanya ada 3. Nanti solusinya, pasti ini solusinya ini ada sebanyak hingga. Ya, ini solusinya sebanyak hingga. Yang mana bebasnya ini ada variabel bebas ada 2 ya, yang mana dari 5 dikurangi 3 sama dengan 2, dan pivotnya berarti pivotnya sama dengan 3 ya. Variabel bebasnya variabel pivotnya, pivot ini X1 ya, ini X1, X3 dan X5 ya. Ini pivotnya. Nah, sementara bebasnya berarti saya itu ya X2 dan X3. Ini variabel bebasnya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini kalau kita ubah, ya bentuk ini kalau kita ubah ke SPL-nya. Maka nanti pivotnya ya,
X1, X3 dan X5, sementara bebasnya ini adalah X2 dan X4. Nah, ini variabel pivot dan variabel bebas. Nah, untuk solusinya, karena kita punya variabel bebas ya, maka di sini kita misalkan X2-nya kita misalkan F, dan X4-nya kita misalkan S. Di mana LS ini adalah parameter. Ya. Sehingga nanti kita dapat tinggal disubstitusi ke persamaan ini ya. Tinggal disubstitusi, nilai ini kita substitusikan ke sini. Ya. Nanti dapat solusinya seperti ini. X1-nya ini, X2, ya, terus X3-nya, X4-nya, dan X5-nya. Ini solusinya, nanti tinggal kita pilih nilai R dan S-nya berapa, gitu ya. Kalau nilai S-nya R-nya 0, dan S-nya juga 0, nanti dapat X1-nya ini 1, X2-nya 0, X3-nya min 2, X4-nya 0 sama X5-nya 2. Ini adalah solusinya. Tergantung kita pilih nilai R dan S-nya berapa. Ya. Mau 1, ini 0, R-nya 1, S-nya 0 boleh. R-nya 1, S-nya 1 boleh. R-nya negatif 1, S-nya 1 juga boleh. Yang penting nilai R dan S-nya ini adalah bilangan real. Ya. Sehingga nanti solusi yang kita punya ini adalah sebanyak tak hingga atau tak hingga solusinya karena kita memuat parameter ya, ada R dan S. Nah, atau ini kan tadi bentuk ini ya, bentuk ini kan masih bentuk echelon baris. Ini kan echelon baris ya. Echelon baris. Bentuk echelon baris yang kita punya ini bisa kita lanjutkan sampai echelon baris reduksi boleh. Nah, sampai reduksi juga diperbolehkan. Ini jika sampai echelon baris reduksi, maka baris kedua dikurangi baris ketiga, dan baris ke pertama dikurangi dengan baris ketiga. Nanti dapat seperti ini. Selanjutnya, baris pertama dikurangi baris kedua, dapatnya seperti ini. Nah, bentuk ini ya, ini sudah bentuk yang seperti ini, sudah bentuk matriks echelon baris. Reduksi ya, echelon baris reduksi. Nah, nanti diubah ke SPL dari echelon baris reduksinya seperti ini. Ini SPL-nya. X1 tambah X2 sama dengan 1, X3 tambah X4 sama dengan negatif 2, dan X5-nya sama dengan 2. Ini adalah bentuk dari SPL dari echelon baris reduksi. Dari sini ya, tunggu. Sebelum itu, dari sini ya, dari matriks echelon baris reduksi yang kita punya, kita tahu ya pivotnya ya. Pivot dan bebasnya kita tahu. Nah, pivot yang memuat utama 1, berarti X1, X3, dan X5. Nah, bebasnya berarti X2 dan X4. Ini X1, X3, X5. Bebasnya X2 dan X4. Nah, dari sini ini sama saja ya, karena variabelnya lebih banyak dari persamaan, maka ini pasti solusinya sebanyak tak hingga. Ini angkanya masih sama, ya bebasnya ini ya 2 dan 4. Pivotnya X1, X3, dan X5. Selanjutnya, angkanya masih sama ya, karena memuat variabel bebas, maka ini kita misalkan ya,
R2-nya X2-nya R dan X4-nya S. Yang mana R dan S adalah parameter. Nanti solusinya ini ya, dari ini ya, dari sini yang kita misalkan kita substitusi ke SPL yang kita punya. Nanti dapat solusinya seperti ini. X1 sampai X5-nya seperti ini. Ini sama saja ya, sama yang echelon baris. Nanti tergantung kita cari nilai R dan S-nya berapa. Oke, nah dari sini dapat solusinya sebanyak tahingga atau tahingga solusi. Oke, sampai sini dulu ada mau ditanyakan? Ini kalau contohnya memuat variabel bebas atau solusinya sebanyak tahingga. Bapak izin bertanya, Ya, silakan. berarti kalau ada soal kayak gitu, terserah aja Pak, kalau misalnya pakai yang eselon baris sama eselon baris reduksi. Oh iya, bebas, tergantung perintahnya ya. Tapi biasanya di dalam soal itu dibebaskan mau pakai OBE-nya sampai eselon baris reduksi atau sampai eselon baris. Biasanya dibebaskan. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan seperti ini ada yang tak hingga, kira-kira gambarnya itu gimana ya, Pak? Grafiknya. Gambar grafik ya. Nah, kalau ini kan ini 5 variabel ya. 5 variabel. Ini berarti ruang berdimensi 5. Ruang berdimensi 5. Ini kalau digambarkan belum ada. Kalau bentuk geometri itu hanya sampai berdimensi 3. Lebih dari 3 itu gambarnya sudah tidak bisa dibayang gitu. Saya aja belum pernah ketemu ruang berdimensi 4 dan yang lebih tinggi gitu. Belum pernah ngeliat gitu. Walaupun ada ya virtual gitu ya, 3 dimensi, 4 dimensi gitu ya. Tapi kalau misalnya dibuat ke bentuk geometri masih belum kebayang saya. Kalau misalkan yang 3 variabel, Pak, itu biasanya nggak ada yang tak hingga ya, Pak? Kalau tak hingga tadi 3 variabel, kemungkinan ada. Tunggu, tadi mana sih? Yang mana ya? Nah, kalau 3 variabel yang terhingga, kemungkinan bentuknya seperti ini. Berpotongan, berhimpit di satu garis, atau semuanya berhimpit gitu ya, atau ada yang berhimpit seperti ini. Kemungkinan gambarnya dari 3 ini. Kalau solusinya terhingga. Ya, bentuknya seperti ini. Kalau dari jawaban ininya, Pak, kata-katanya gitu berarti semuanya tak hingga gitu ya, Pak? Iya. X1, X2 gitu. Berarti kalau misalnya kesimpulannya bilang aja solusi SPL yang kita punya sebanyak tak hingga gitu. Udah cukup itu saja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk SPL yang dibilang tadi ada yang konsisten sama yang tidak konsisten. Itu yang tidak konsisten seperti apa ya, Pak? Yang tidak konsisten itu tidak punya solusi. Untuk pembahasannya minggu depan ya. Oh iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada
Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Angkat, Bib. Angkat. Kalau belum ada lagi yang mau ditanyakan, ini ya, ini latihan. Ini latihan nanti di-upload di Google Class ya. Nah, nanti yang sudah bisa langsung izin. Pak izin bertanya, Oh ya, silakan Yoga. metodenya itu yang buat responsif bebas, Pak? Oh ya, bebas. Mau ini 4x4 ya. Pakai OB aja, pakai OBE. Nah, tapi eselon barisnya atau eselon baris introduksinya bebas. Oke, masih Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Untuk baris ketiga yang X4 itu 23, Pak. 23. Ya, 23. 23. Kalau di PPT itu 2X4, Pak. Mana yang mana? Baris ketiga. Baris ketiga. Yang X4. Yang ini yang negatif 23. Iya. Itu kalau di PPT 2X4, Pak. Yang 2X4. Kalau di PPT 2X4 ya? X4, 3. Ya. Oh, PPT yang kelas itu ya? Ini nggak saya ubah deh. Tunggu ya. Wait.
Oh iya, udah 23 ya. Oke, oke. Oke, oke. Panik saya. Oke, sesuai ini ya, sesuai sama yang ini.
Maaf Pak, izin bertanya. Ya, gimana? Itu tadi yang minus 23 udah benar. Gimana? Yang tadi min Oh ya, min 23. 23. Ya, min 23 ya.